Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rosida dari kelas Mazawaa semester 5 dengan NIM G05219009. Saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi lembaga wakaf di Kemenak Sidoarjo. Saya mewawancarai Pak Muhammad Solehuddin dengan jabatan penyelenggara zakat dan wakaf di Kemenak Sidoarjo. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan yaitu yang pertama, bagaimana peran wakaf dalam menanggulangi dampak COVID-19 di Sidoarjo? Jawabannya yaitu saat ini peran wakaf masih belum optimal untuk menangani pandemi COVID-19. Dana yang disampaikan kepada mereka yang terkena dampak lebih banyak dari zakat, infak, dan sedekah. Di Sidoarjo sendiri saat ini banyak lahan wakaf yang belum produktif, sehingga peran wakaf dalam pandemi masih belum maksimal dibandingkan zakat yang memang penyalurannya secara langsung. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang menjadi penghambat dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang belum terstruktur? Jawabannya yaitu beberapa faktor yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf yaitu yang pertama, sertifikasi tanah wakaf dilakukan oleh Nazir tidak melalui Kementerian Agama yang menyebabkan Kemenak tidak memiliki kendali terhadap data. Yang kedua, belum tersedianya sistem yang memantau langsung perkembangan tanah wakaf yang terjadi di BPN. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan angka tanah wakaf yang telah bersertifikat antara Kementerian ATR atau BPN dan data Kementerian Agama. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, di dalam unsur wakaf terdapat nazir yang dimana nazir tersebut memegang amanat harta wakaf. Jika ada pergantian nazir, apakah akan membatalkan akta ikrar wakaf atau AIW? Apabila dibatalkan, apakah perlu dilakukan perubahan akta setelah dilakukannya perubahan nazir? Jawabannya yaitu wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Perlu diketahui bahwa memang benar harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan pembentukannya. Terdaftarnya harta wakaf atas nama nazir tidak membuktikan kepemilikan nazir atas nama harta benda wakaf. Penggantian nazir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Jadi pergantian nazir tidak serta-merta membatalkan wakaf yang telah diikrarkan karena pada dasarnya wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya yaitu saya menanyakan dalam bab perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Pertanyaan yang pertama yaitu dalam pandangan fikih, apabila ada harta wakaf yang tidak berfungsi, apakah boleh harta wakaf tersebut diubah bentuknya atau ditukar dengan benda lain yang setara? Penukaran harta wakaf adalah penukaran harta wakaf dari bentuk semula ke bentuk lainnya. Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan melakukan penukaran. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i dan Maliki sangat menekankan pada keabadian harta wakaf walaupun sudah rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk ditukar. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang akan dilakukan apabila ada harta wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan, apakah boleh untuk ditukar dengan harta wakaf yang setara agar bisa bermanfaat? Jawabannya menyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya. Sesuai dalam mazhab Syafi'i dan Maliki menekankan pada keabadian harta wakaf walaupun harta wakaf tersebut sudah rusak atau tidak dapat menghasilkan sesuatu. Pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk ditukar. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana peran BWI dalam mengembangkan hukum wakaf uang di Indonesia? Apakah sama dengan hukum wakaf biasa? Jawabannya yaitu peran BWI dalam meningkatkan wakaf uang di Indonesia yaitu yang pertama, pembinaan terhadap nazir yang profesional khususnya terhadap individu atau badan hukum yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai nazir wakaf uang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia nazir ini dapat berbentuk kebijakan yang sifatnya tentatif atau bahkan yang ajak agar rasa dan
kemanfaatannya terlihat bagi nazir. Yang kedua yaitu melibatkan mitra-mitra bisnis strategi yang bergerak di bidang keuangan, khususnya berbasis syariah seperti bank, koperasi, Baitul Mal At-Tanwil atau BMT dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu dalam bab pelaksanaan wakaf di Indonesia, saya juga mengajukan 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana peranan nazir dalam pelaksanaan penyelesaian masalah terhadap tanah wakaf dalam sengketa tanah wakaf dalam gugatan ahli waris. Jawabannya yaitu peran nazir dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf yakni dikarenakan nazir selaku yang bertanggung jawab atas harta tanah wakaf tersebut menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf dengan cara musyawarah, yang mana hal ini sudah sesuai dengan tata cara hukum Islam dan pada pasal 62 Undang-Undang Wakaf. Apabila telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, yaitu ahli waris, wakif dengan nazir, apabila belum mencapai mufakat, maka dilakukan dengan melalui jalur hukum. Pertanyaan kedua, dapatkah ikrar wakaf dibatalkan jika adanya pergantian nazir? Jawabannya yaitu pergantian nazir tidak membatalkan akta ikrar wakaf, karena apabila nazir tidak mampu mengelola wakaf secara produktif atau dapat dikatakan bahwa tidak lagi dapat berkembang, maka nazirnya yang diberhentikan sesuai pada pasal 33 Undang-Undang Wakaf yang berbunyi, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Jadi pada dasarnya wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya dalam bab 10 dengan bab Badan Wakaf Indonesia atau BWI, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi BWI dalam pengembangan wakaf pada masa pandemi seperti sekarang? Jawabannya yaitu perkembangan mengalami kenaikan yang sangat tinggi karena pandemi memberikan percepatan pada inklusi digital, termasuk pada sektor perwakafan. Wakaf yang sebelumnya jarang diminati kini menjadi sesuatu yang menarik untuk menjadi layanan perbankan yang inovatif. Seperti halnya wakaf uang atau wakaf tunai menggunakan layanan e-banking. Penyediaan situs digital saat ini untuk wakaf sangatlah penting. Selain untuk meningkatkan literasi masyarakat, mengenal wakaf juga sebagai langkah keuangan syariah secara inklusi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peranan Badan Wakaf terhadap pengembangan wakaf uang di Indonesia? Peran BWI dalam meningkatkan wakaf uang yaitu yang pertama, pembinaan terhadap nazir yang profesional, khususnya terhadap individu atau badan hukum yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai nazir wakaf uang. Kedua, melibatkan mitra-mitra bisnis strategi yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti bank, koperasi, Baitul Mal At-Tanwil dan sejenisnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Badan Wakaf Indonesia dalam mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf agar tidak terjadi penyimpangan? Bila tidak terjadi penyimpangan, pemerintah sudah menyusun kebijakan di badan perwakafan, yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun internasional. Yang kedua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam mengelola dan pengembangan harta wakaf. Yang keenam, mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf. Dan yang terakhir, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Selanjutnya yaitu bab 11 yaitu nazir wakaf. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika nazir meninggal dunia belum sampai pada waktu pengganti nazir, apakah boleh digantikan oleh anak atau saudara hingga waktu pergantian nazir? Jawabannya yaitu apabila dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, nazir yang bersangkutan meninggal dunia berhalangan tetap, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir atau melanggar ketentuan larangan, maka akan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukuman tetap
bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberhentikan oleh BWI. Maka dalam hal ini nazir harus diganti agar pengelolaan wakaf dapat berjalan kembali sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah perubahan atau penggantian nazir akan membatalkan AIW atau akta ikrar wakaf? Jawabannya yaitu penggantian nazir tidak serta-merta membatalkan wakaf yang telah diikrarkan, karena pada dasarnya wakaf yang diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Selain itu, penggantian nazir tidak mengakibatkan terjadi peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah seorang wakif boleh menjadi nazir dan apakah seorang nazir boleh diwariskan? Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf dilaksanakan dalam memenuhi 6 unsur wakaf yang salah satunya adalah nazir. Nazir yang menerima harta wakaf dari wakif bukan untuk dimiliki, tetapi sebagai amanah yang harus ditunaikan untuk mewujudkan di era pandemi seperti saat ini. Apakah pendayagunaan wakaf tunai terhadap masyarakat sudah berjalan secara maksimal? Apabila masih belum, jelaskan permasalahan yang dihadapi. Jawabannya yaitu pendayagunaan wakaf tunai dalam menangani pandemi COVID-19 dinilai belum optimal apabila dibandingkan dengan instrumen lainnya. Dana yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kebanyakan berasal dari instrumen zakat, infak, dan sedekah, sementara dari sektor wakaf masih sangat minim. Pertanyaan yang kedua, apa faktor yang menyebabkan masyarakat masih belum mengenal dan belum paham mengenai wakaf uang? Karena faktor minimnya literasi masyarakat tentang wakaf, dan literasi wakaf baru dikenalkan kepada masyarakat, sementara literasi zakat sudah dikenalkan di tingkat sekolah dasar, menengah, atau bahkan sampai perguruan tinggi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, dalam melakukan wakaf tunai, apakah ada persyaratan secara khusus? Ada, yaitu syaratnya. Yang pertama, WNI atau WNA. Yang kedua, nasabah atau non-nasabah. Yang ketiga, memiliki identitas diri. Yang keempat, mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. Yang kelima, menyetorkan nominal wakaf kepada petugas bank dan ditujukan kepada nazir wakaf. Yang kelima, wakif menandatangani AIW yang telah dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang dan ditandatangani pula oleh saksi-saksi atau pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW atau PPAIW. Dan yang terakhir, wakif akan mendapat AIW dan sertifikat wakaf uang atau SWU. Sekian hasil presentasi saya terhadap observasi lembaga wakaf di Kemenak Sidoarjo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.